ini kita akan membacakan sedikit dari berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur 115 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 di bawah perikop kemuliaan hanya bagi Allah. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Para pengasuh yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini yakni Mazmur 115 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Pemazmur mau katakan kepada kita bahwa memuji Tuhan sangat terkait dengan mengaku kekuasaan dan kebesaran Tuhan atas dunia ciptaannya. Ada dua hal yang sangat mendasar, yakni yang pertama langit. Langit yang paling kita semua kenal dengan istilah bahwa pada langit terdapat surga. Disitulah tempat kediaman Allah yang menyelenggarakan kekuasaannya di bumi. Dan yang kedua yakni bumi, yang telah diberikan kepada manusia sebagai tempat tinggal manusia untuk melaksanakan segala aktivitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Para pengasuh yang diberkati Tuhan, Mazmur berarti puji-pujian. Puji-pujian kita kepada Allah untuk semua kebaikannya, karena segala yang telah dan yang akan diperbuat Allah untuk kita semua sampai dengan saat ini. Begitu juga karena perlindungan Allah kepada kita semua dan pembebasannya. Mazmur 115 adalah gambaran ketidakberdayaan kaum Israel yang tertindas di tengah-tengah pembuangan. Tuhan satu-satunya pengharapan mereka. Hanya Allah yang mereka sembah, tetapi perlu diingat bahwa puji-pujian yang mereka naikkan kepada Allah hanyalah bukan pertama-tama yang mereka naikkan, tetapi mereka menderita, terutama karena mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah bukan Allah. Saudara-saudara pengasuh yang diberkati Tuhan, seharusnya mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertakhta atas kehidupan dunia sekarang ini. Allah itu setia. Allah setia mendampingi mereka. Allah setia mendampingi umat Israel, karena Allah itu adalah ciptaan bagi mereka. Allah setia menjadi penolong mereka. Dialah pertolongan dan perisai mereka. Sebagai perisai, Allah menyelamatkan dapat dilihat dalam Mazmur 7 ayat yang ke-11. Melindungi dapat dilihat dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-31. Dan Allah menolong mereka. Kitab Mazmur ini sebenarnya merupakan suatu jawaban iman Israel sesudah pembuangan di mana umat Israel hidup sebagai minoritas di tengah-tengah bangsa besar yang berkuasa atasnya dan memandang hina umat. Umat Israel tidak melarikan diri, tidak menutup diri, tetapi mereka justru saling mengajak untuk memuliakan Allah yang selalu setia kepada mereka. Allah senantiasa memberkati mereka dari surga pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya mereka senantiasa memuji Allah dengan penuh kepercayaan. Para pengasuh yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, harapan agar Israel selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan mulai dari sekarang. Langit itu kepunyaan Tuhan. Disitulah Tuhan bersemayam. Bumi diberikan kepada anak-anak manusia sebagai tempat kediaman, di mana mereka boleh berpuasa selagi mereka tetap memuliakan Allah dan memelihara dunia ciptaannya. Itulah sebabnya persekutuan yang diberkati Tuhan, terutama para pengasuh, ibadah di saat ini bukan hanya kita untuk bermain-main saja, atau hanya karena kita sebagai pengasuh untuk mendidik anak dan mendewasakan anak saja, tetapi bagaimana cara kita hadir di sini dan tetap untuk memuliakan
sehingga hanya memanfaatkan waktu terbatas di dunia dengan bekerja untuk hal-hal yang mereka anggap sangat penting. Memiliki banyak harta yang dapat diwariskan kepada anak cucu mereka, dan kehidupan mereka yakini bahwa harta yang akan mereka kasih kepada anak cucu mereka tidak akan pernah habis. Para pengasuh diberkati Tuhan, kita sebagai pengasuh atau guru sekolah minggu bagi anak-anak asuhan kita, yang terjadi saat ini anak-anak sangatlah nakal. Mereka tidak mengindahkan segala perkataan kita. Mereka lebih senang bermain dan hal-hal lainnya. Mereka sering bermain layang-layang, game online, bermain dengan teman-teman sehingga lupa pada jam-jam peribadahan atau sekolah minggu. Bertemu dengan pengasuh pun mereka sudah tidak saling menyapa. Untuk ke sekolah minggu pun sudah diingatkan berulang-ulang kali, tetapi jawaban mereka hanyalah iya, dan mereka hanyalah mengaku untuk pergi ke sekolah minggu. Tetapi kenyataannya mereka tidak mengindahkan. Dengan pengasuh pun mereka sudah diingatkan untuk pergi ke sekolah minggu. Namun apa kenyataannya? Mereka hanya mengiyakan saja. Game online telah menguasai mereka dan lain-lain sebagainya, mulai dari bersepeda hingga bermain dengan teman-teman mereka. Pengasuh atau guru sekolah minggu juga lebih mementingkan urusan pribadi mereka daripada mementingkan adik-adik asuhan mereka. Mulai dari menyangkut dengan hal-hal untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga lebih memfokuskan diri untuk bagaimana tugas perkuliahan mereka, sehingga adik-adik asuhan mereka menjadi terlantar. Mereka juga melupakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik. Bagaimana dan cara apa yang mereka harus lakukan dalam mendidik dan mendewasakan adik-adik asuhan mereka. Sebagai pendidik dan tugas sebagai pendidik yakni mengajar dan mendewasakan adik-adik asuhan mereka ke arah yang Tuhan kehendaki. Mereka sering meninggalkan anak-anak asuhan mereka sendiri, sehingga pada waktu sekolah minggu kadang-kadang anak memandu dirinya sendiri, atau orang tua di rumah yang hanya membantu anak-anaknya sendiri. Dan sampai pada ibadah terakhir, kemudian mereka pulang, dan ketika ditanya oleh orang tua mereka, apa yang mereka katakan? Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak mendapat materi apapun, dan tidak ada satupun para pengasuh yang mendidik dan mendewasakan mereka yang sebagaimana harusnya yang terjadi. Mereka menjawab, tidak ada pengasuh yang datang, Ma, tidak ada pengasuh yang datang, Pak. Mereka hanya menjawab demikian. Anak pun merasa kecewa dengan keadaan seperti ini, dan dengan keadaan seperti ini memicu anak untuk ibadah selanjutnya tidak perlu hadir lagi. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak asuhan untuk terus-menerus mengikuti setiap peribadahan, terlebihnya ibadah sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil ini? Di sini terlihat jelas fungsi orang tua yang nyata untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk dapat membagi waktu mereka, yakni sekolah, bermain, peribadahan. Sebagai anak, kita tidak boleh lupa dengan kewajiban kita untuk dapat menjadi anak-anak yang dewasa menurut kehendak Tuhan. Kita sebagai para pengasuh pun harus memposisikan diri kita sebagai seorang pengajar yang sudah dipersiapkan. Ada sebuah pertanyaan, apakah saudara-saudari menjadi guru sekolah minggu karena panggilan Tuhan? Apakah karena hal tersebut sangat istimewa bagi Tuhan? Yang sangat penting yakni kita sebagai pengasuh atau guru sekolah minggu dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Sebagai pengasuh atau guru sekolah minggu, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, meyakini bahwa keselamatan yang sesungguhnya hanya berasal daripada Tuhan. Itu yang seharusnya kita meyakinkan anak-anak asuhan kita. Mengajar atau memperkenalkan Kristus kepada anak-anak bukanlah tugas yang sangat ringan. Anak-anak tidak akan mengerti hanya dengan mendengarkan satu kali saja. Kita harus berulang-ulang menjelaskan kepada mereka agar mereka bisa menangkap dengan baik apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi mereka.
Dan Alkitab sudah mengingatkan hal itu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruskah engkau perhatikan. Haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membiarkannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah melihatnya dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Kita sebagai pengasuh haruslah setia dalam melayani anak-anak asuhan kita. Menjadi pengasuh atau guru sekolah minggu memerlukan keseriusan dan komitmen kita kepada Tuhan. Bukan sekedar asal-asalan saja, secara khusus memberi kehormatan kepada guru sekolah minggu dan para orang tua yang sudah memegang komitmen yang sangat mulia ini. Di tangan kita sudah terletak masa depan dan cita-cita anak-anak asuhan kita. Mereka yaitu calon atau para pemegang masa depan ini. Apa yang kita berikan dan contoh apa yang harus kita berikan kepada mereka untuk menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saya juga sebagai pengasuh, mau dikatakan saya itu pengasuh yang sangat baru atau pengasuh yang pemula. Jika teman-teman ada yang terbeban untuk melayani anak-anak, mengertilah dengan sungguh-sungguh betapa berharganya kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mendidik dan membimbing anak-anak kecil bukan urusan yang sangat sepele dan tidak boleh dianggap sangat remeh. Bagaimana mereka kelak di masa depan akan sangat tergantung daripada bagaimana cara kita sekarang ini mendidik dan mendewasakan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk selalu bersama-sama dan mendidik untuk mendewasakan adik-adik asuhan kita ke arah yang Tuhan kehendaki.